Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini, Bu Hero akan menerangkan tentang jenis-jenis pesawat sederhana. Apakah kalian penasaran? Nah, sebelum masuk ke jenis-jenis pesawat sederhana, kita akan tahu dulu pengertian dari pesawat sederhana tersebut. Pesawat sederhana adalah alat ataupun perangkat yang digunakan untuk memudahkan atau meringankan pekerjaan manusia. Ada 4 jenis pesawat sederhana. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit, yang kedua bidang miring, yang ketiga katrol, dan yang keempat gear atau roda berporos. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang jenis pesawat sederhana. Pesawat yang sederhana yang pertama yaitu adalah tuas. Tuas adalah pesawat sederhana yang terdiri dari batang yang dapat berputar pada titik tumpu. Jadi, tuas memiliki 3 bagian penting, yaitu titik beban, titik kuasa, dan juga titik tumpu. Ada 3 jenis tuas yang akan kita pelajari. Tuas jenis pertama yaitu titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah gunting, linggis, tang, dan jungkat-jungkit. Tuas jenis kedua, ketika titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Apa saja contohnya? Nah, ternyata contohnya adalah pembuka tutup botol, gerobak dorong, dan alat memecah kemiring. Tuas jenis ketiga yaitu titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya adalah sapu, pengait, pemukul paku, staples, dan juga pinset. Nah, kalian juga bisa mencari contoh tuas dalam kehidupan sehari-hari, di mana pemotong kue, kemudian tangkai pintu, kira-kira masuk ke dalam tuas jenis berapa ya? Kalian bisa mencari sendiri contoh-contoh yang lain. Nah, kita masuk ke tuas jenis kedua, yaitu bidang miring. Apa yang kalian ketahui tentang bidang miring? Nah, dalam kemajuan teknologi, untuk mencukupi ruang, maka orang memilih membangun gedung-gedung bertingkat. Bagaimana cara yang dilakukan agar naik sampai ke lantai atas? Nah, ternyata bisa digunakan tangga dengan kemiringan tertentu. Nah, itu contoh dari bidang miring. Contoh yang lain adalah ketika kita mengangkat barang yang berat, cukup dengan menaruh papan yang dimiringkan. Itu adalah contoh dari bidang miring. Nah, ketiga, katrol. Apa yang kalian ketahui tentang katrol? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan alat tersebut. Namun, kita tidak sadar bahwa itu adalah contoh dari katrol. Katrol merupakan pesawat sederhana yang berupa roda yang sekelilingnya dilalui oleh tali atau rantai. Roda tersebut berputar pada suatu sumbu yang dipasang pada sebuah kerangka. Berdasarkan tempat kedudukannya, katrol dapat digolongkan atas 3 macam, yaitu yang pertama katrol tetap, yang kedua katrol bergerak, dan yang ketiga katrol ganda ataupun blok katrol. Nah, katrol tetap pada prinsip kerjanya sama dengan pengungkit jenis pertama, yaitu titik tumpu berada di antara titik beban dan kuasa. Biasanya contoh yang paling mudah yaitu penimba alat timba di sumur atau di kerekan bendera. Katrol tetap memiliki keuntungan mekanik 1. Berarti tidak didapat keuntungan mekanik, tetapi didapat keuntungan arah saja. Kita bayangkan ketika mengambil air harus turun ke bawah untuk mengambilnya tanpa menimba dari atas sumur. Katrol yang kedua yaitu katrol bergerak. Katrol bergerak adalah katrol yang bergerak bebas saat katrol dipakai.
Prinsip kerjanya sama dengan pengungkit jenis kedua, yaitu titik beban terletak di antara tumpu dan juga titik kuasa. Pada katrol bergerak, keuntungan mekaniknya sama dengan 2. Berarti, untuk mengangkat suatu barang, cukup dengan gaya setengah dari bebannya. Contoh katrol bergerak biasanya ketika kita sedang melakukan flying fox, maka katrolnya ikut bergerak bersama dengan tubuh kita. Kemudian yang ketiga adalah katrol ganda atau disebut juga dengan katrol majemuk atau blok katrol. Keuntungan mekanik dari katrol ganda dapat ditentukan dengan menghitung banyaknya tali yang terdapat pada katrol yang bergerak. Yang terakhir, pesawat sederhana yang disebut dengan gear atau roda gigi. Gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan yang berfungsi untuk meneruskan gaya dan gerakan. Biasanya contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah sepeda yang menggunakan sistem roda gigi atau gear. Ketika kalian berada di turunan, maka apa hal yang harus kalian lakukan agar terasa ringan dari sepeda tersebut? Ataupun ketika kita berada di tanjakan, maka yang berlaku adalah gear atau roda berporos tersebut. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan tentang pesawat sederhana ini kalian bisa mengerti dan memahami serta mengelompokkan jenis-jenis pesawat sederhana. Nah, tugas di kelompok kalian bisa dibuat ya. Nanti kertasnya bisa diisi sesuai dengan apa yang kalian sudah pelajari. Nanti kita presentasikan bersama. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Jangan lupa selalu bahagia. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.